Selamat siang adik-adik, Shalom. Apa kabar adik-adik remaja 3? Semoga adik-adik semua sehat. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Adik-adik, di saat ini katong ada lagi di dalam ibadah sekolah minggu jemaat GPM Betel jenjang anak remaja 3. Adik-adik, di saat ini katong akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 dan Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang boleh Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Di saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu lewat sabda-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, buka akal dan pikiran daripada kami semua, supaya lewat pembacaan ini kami dimampukan untuk mengerti, memahami, terutama yang paling utama adalah kami mampu untuk memperlakukan firman kebenaran ini di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pembacaan kedua, Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga dengan perikop persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, melanjutkan materi di minggu kemarin tentang nasionalisme. Kakak pengasuh akan bertanya, siapa di antara adik-adik yang tahu apa itu nasionalisme? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar. Nasionalisme adalah ajaran tentang kesadaran suatu bangsa untuk mencintai tanah airnya. Di hari ini adik-adik akan mendapat materi tentang bentuk-bentuk perilaku nasionalisme di Indonesia. Konsep perilaku nasionalisme di Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang didorong oleh kesadaran sebagai suatu bangsa untuk membela kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa dan negara. Misalnya, Patimura, Thomas Matulesi, Christina Marta Tiahahu itu pahlawan yang berasal dari Maluku. Ada pahlawan dari Aceh, Cut Nyadin dan Teuku Umar, serta Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Serta banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang bersama para pengikutnya mereka berjuang melawan mengusir kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang. Mereka mengusir kaum penjajah ini dari muka bumi Indonesia agar semua orang Indonesia dapat hidup aman, tenang, tanpa ada penindasan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, kesadaran ini timbul karena setiap orang atau kelompok memiliki semangat juang yang tinggi untuk membela kepentingan orang banyak. Dan dengan semangat membela kepentingan bangsa itu bisa terjadi di mana saja berada, baik pada tingkat lokal, tingkat nasional,
maupun pada tingkat internasional. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, misalnya di dalam memperjuangkan prestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni budaya, dan lain-lain sebagainya. Bangsa Indonesia banyak mengirim atlet-atlet berbakat Indonesia. Salah satunya adalah atlet bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang meraih medali emas di Olimpiade. Kemudian ada juga seorang putra Papua namanya Septinus Siorsaa. Septinus adalah pemenang Olimpiade Fisika tingkat dunia di tahun 2019 dan masih banyak adik-adik remaja lainnya yang berprestasi dalam bidang ilmu lainnya. Semua yang mereka lakukan itu harus dengan belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang paling terutama adalah adik-adik tidak boleh lupa berdoa. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang-orang Kristen, kita juga terpanggil untuk membela bangsa dan negara kita. Namun dalam membela bangsa dan negara kita harus menerapkan nilai-nilai Kristiani sebagai panggilan iman kita. Artinya, dalam perjuangan untuk membela bangsa dan negara kita juga harus sadar bahwa kita adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang mengajar kita untuk melakukan yang baik dan yang benar. Contohnya, di dalam pembacaan kita tadi 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 mengatakan bahwa siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi, panggilan kita sebagai warga bangsa untuk membela bangsa dengan melakukan yang baik itu juga merupakan panggilan iman kita. Dengan begitu, kita menjadi warga bangsa, warga negara yang baik, sekaligus menjadi orang Kristen yang baik. Contoh tokoh-tokoh humanis nasionalis. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada Dr. Yohanes Lemena, ada Mr. Yohanes Latuharhari, ada John Bakar, ada Gus Dur, ada Megawati Soekarno Putri, ada Munir, dan ada Romo Mangunwijaya. Para tokoh ini, mereka berjuang untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, di dalam menunjukkan sikap nasionalis kita harus mempertahankan kemajuan serta menopang martabat bangsa dan negara kita. Namun, jangan sampai kita mengorbankan rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain. Misalnya, untuk menunjukkan sikap nasionalis yang benar, tetapi kita juga menunjukkan iman kita yang benar, karena iman kepada Tuhan itu nyata melalui perbuatan kita yang baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, terkadang karena memiliki sikap nasionalis yang berlebihan, maka seseorang dapat saja melakukan tindakan yang tidak bagus, tindakan-tindakan yang melanggar perilaku kemanusiaan. Jadi, sikap nasionalis itu atau cinta kepada bangsa dan negara itu harus sejalan dengan sikap kemanusiaan yang memperlakukan semua orang secara sama. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, setiap warga negara dimanapun selalu ingin membela bangsa dan negaranya. Namun, nilai nasionalisme itu atau rasa kebangsaan itu harus disertai dengan pemahaman bahwa semua bangsa itu setara atau sederajat. Misalnya, bangsa Indonesia sederajat atau setara dengan bangsa lain. Hal itu juga berlaku antar bangsa atau dengan bangsa lain. Dengan begitu, seluruh umat manusia di dunia ini dapat membangun hidup dengan damai tanpa mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena setiap orang, terutama adik-adik remaja, bukan saja menjadi warga dari daerahnya, yaitu orang Maluku, juga adalah warga dari bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia, dan juga warga dari dunia ini.
Setiap orang, setiap kita memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik di wilayahnya, di negaranya maupun di dunia ini. Untuk itu, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, setiap orang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menempatkan kita sekalipun berbeda, tetapi memiliki hak hidup yang sama. Sama-sama punya hak menghirup udara atau memperoleh oksigen dengan percuma. Semua orang memiliki hak untuk mendapat sinar matahari secara sama. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan matahari untuk semua orang dan menurunkan hujan juga untuk semua orang. Adik-adik dapat baca dalam Matius 5 ayat 45. Nah, sebagai remaja gereja, kita harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, rasa nasionalisme kita terhadap sesama, supaya kita bisa hidup berdamai dan berdampingan satu dengan yang lain. Demikianlah materi yang kakak pengasuh sampaikan di saat ini. Terima kasih. Shalom. Mari adik-adik kita berdoa syukur. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang indah yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Di siang hari ini kami telah memberikan materi bagi anak-anak asuhan kami. Biarlah materi ini anak-anak kekasih kami dapat memperlakukan itu di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh berdoa dan boleh mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin.